Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Makena dengan NIM 2316 030149. Baiklah, saya di sini akan melakukan uji MANOVA, yaitu merupakan uji pengembangan dari uji ANOVA yang digunakan ketika kita ingin menguji perbedaan dua variabel atau lebih, yaitu variabel dependen secara simultan atau bersamaan terhadap satu atau lebih variabel independen. Jadi, sebelum itu, ini datanya kita copy terlebih dahulu dengan klik Ctrl C. Lalu kita buka SPSF-nya. Lalu kita pastikan di data view ini, kita klik ke kanan. Lalu kita klik paste with variable names. Lalu di data view ini, kita klik data view, lalu di values-nya ini, kita di non ini, pertama kita klik 1 di value, lalu labelnya kita tulis metode konvensional. Lalu kita add-kan, lalu label value kedua, yaitu kita ketik 2, lalu di labelnya kita tulis metode modern. Lalu kita add-kan, lalu kita OK-kan. Sedangkan di measure-nya ini, kita ganti unknown dengan scale. Setelah itu, kita kembali ke data view. Nah, di sini, untuk data ini, sekolah A, B, dan C ini merupakan variabel dependen, yaitu variabel dipengaruhi. Sedangkan metode pembelajaran ini merupakan variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Jadi, tujuan kita untuk melakukan analisis MANOVA ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode konvensional dan modern di masing-masing sekolah A, B, ataupun C. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita klik Analyze, lalu kita klik General Linear Model, lalu kita klik Multivariate. Ini lalu di sini sekolah A ini kita pindahkan ke dependent variable. Lalu sekolah B juga kita pindahkan ke dependent variable dan sekolah C juga kita pindahkan ke dependent variable. Sedangkan metode pembelajaran ini kita pindahkan ke fixed factor. Setelah itu di option ini kita centang deskriptifnya dan estimates of effect size-nya dan homogeneity test-nya. Lalu kita continue. Sedangkan di kontras, di kontras ini kita ganti non ini dengan simple. Dan di reference kategori ini kita pastikan dia first. Lalu kita continue. Sedangkan di plots ini kita pindahkan metode pembelajaran ke horizontal axis. Lalu kita add-kan. Lalu kita continue. Baru kita OK-kan. Nah, pertama, di sini bisa kita lihat pada kolom between subject factor, yaitu di sini sudah terlihat di metode pembelajarannya, satu ini sebagai metode konvensional dan dua ini sebagai metode modern. Terus selanjutnya yaitu di kolom deskriptif statistik. Di kolom deskriptif statistik ini, sekolah A, metode pembelajaran dengan konvensional memiliki rata-rata 42,1250 dan metode modernnya 41,3077. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata metode konvensional lebih besar dari metode modern di sekolah A ini. Sedangkan di sekolah B juga metode konvensionalnya lebih besar daripada metode modern. Dan sekolah C juga begitu, metode konvensionalnya lebih besar daripada
metode modeling. Selanjutnya kita lihat pada kolom box test of equality of covariance matrix. Di sini nilai boxnya yaitu 7,384. Sedangkan signifikannya yaitu 0,332. Artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai matriksnya ini bersifat homogen. Selanjutnya kita ke kolom multivariate test. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi dalam menguji MANOVA. Di sini di kolom multivariate test ini terlihat yang pertama yaitu Pilal test. Yaitu apabila nilai Pilal ini positif, berarti dia memberikan adanya pengaruh yang berarti pada model. Nah, di sini kan nilai Pilalnya yaitu sebesar 0,968 yang menunjukkan nilainya ini positif. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ini memberikan pengaruh yang berarti pada sekolah A, B, ataupun C. Yang kedua yaitu Wilks lambda, yaitu nilai lambda ini harus berkisar dari 0 sampai 1, di mana apabila lambda mendekati 0, maka nilai lambda memberi pengaruh pada model. Dan sebaliknya, apabila lambda mendekati 1, maka dia tidak memberikan pengaruh pada model. Di sini terlihat nilai lambdanya 0,032, yang berarti dia mendekati 1, yang artinya dia tidak memberikan pengaruh pada metode pembelajaran sekolah A, B, dan C. Yang ketiga yaitu Hotelling trace. Nah, di sini dinilai Hotelling trace ini harus lebih besar dari nilai Pilal. Apabila nilai Hotellingnya lebih besar dari nilai Pilal, berarti terjadi perbedaan yang sangat besar antara nilai Pilal dan nilai Hotellingnya, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan atau memberikan pengaruh yang berarti pada model. Begitu juga jika nilai Hotellingnya mendekati nilai Pilal, berarti tidak ada memberi pengaruh terhadap model. Nah, di sini terlihat nilai Hotellingnya lebih besar dari nilai Pilalnya, yaitu nilai Hotellingnya sebesar 30,164, sedangkan nilai Pilal terasnya yaitu 0,968. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara nilai Hotelling dan Pilal, atau adanya pengaruh terhadap pembelajaran sekolah, metode pembelajaran sekolah A, B, dan C. Yang keempat yaitu Royce-Larget root, yaitu di Royce-Larget ini harus positif dan selalu lebih kecil dari nilai Hotelling trace-nya. Kalau sama berarti tidak ada pengaruh. Bisa kita lihat di sini, nilai Royce dan Hotellingnya sama, berarti tidak ada pengaruh antara metode pembelajaran di sekolah A, B, dan C. Selanjutnya, dapat kita lihat untuk nilai signifikannya, yaitu sebesar 9,60, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada metode pembelajaran di sekolah A, B, ataupun C. Lanjut, di kolom test of between subject effect-nya, di mana di sini terlihat nilai di sekolah A, nilai signifikannya yaitu sebesar 8,836, sedangkan sekolah B 986, sedangkan sekolah C 649, yang artinya lebih besar dari 0,05. Berarti metode pembelajaran di sekolah A, B, dan C ini tidak ada perbedaan. Nah, ini lanjut di hasil output ini, between ini sama dengan univariate test result, yaitu sama hasil akhir nilai output ini dengan di tes di
test of between ini sama dengan univariate test result, yaitu sebesar 836, 986, dan 649. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.